Salam, selamat malam saudaraku. Selamat hari Natal. Selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada malam hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan buat malam ini kembali kita bisa bertemu di udara lewat ibadah kita malam ini. Setelah beberapa hari, katakan kita ada 1 minggu ya tidak ibadah live. Itu semua dikarenakan ada tubuh ini kurang fit, kurang sehat. Tetapi pada malam hari ini puji Tuhan kita bisa kembali bertemu di udara lewat ibadah live streaming kita. Kita akan naikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Haleluya.
kita bersuka cita karena Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Kita bersuka cita, Dia hadir di dalam dunia ini, di dalam hati kita, oleh karena begitu besar cinta kasih-Nya kepada kita. Haleluya. Kita kembali naikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan namanya yang kudus, kita mau bermazmur bagi Dia.
menyapa anak-anak-Mu bersama dengan semua yang mengikuti ibadah live streaming ini. Walaupun kami dipisahkan banyak benua, dipisahkan banyak lautan, bahkan juga dipisahkan dengan beberapa negara, tetapi kami semua bertemu di udara, menaikkan satu pujian bagi keagungan nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang ada di antara kami mengurapi ibadah kami, pujian penyembahan kami, bawa masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama
Tuhan Yesus, nama yang menyembuhkan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, berlawatan-Mu bagi kami malam hari ini. Roh Kudus Engkau terus berkarya bagi kami semua, mengurapi kami yang melayani dan mengurapi semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah ini. Bahkan handphone yang dipegang, yang dipakai masing-masing juga diurapi oleh Tuhan. Bahkan terus Engkau memberkati jaringan internet, bahkan juga lampu PLN khususnya yang ada di Sentani Jayapura supaya tetap dalam keadaan baik. Segala pekerjaan setan di roh jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah terus Engkau berkarya bagi kami semuanya, dan firman Allah yang akan ditaburkan pun juga Engkau memberkati, dan firman Allah itu akan menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, masih kita tetap menaikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Haleluya. Katakan dari awal, haleluya. Bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan, bernyanyi puji namanya dengan sukacita, berjabat tangan semua saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Haleluya.
Tuhan, saudaraku, mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan buka dari Lukas Kita buka dari Lukas pasalnya yang kita baca satu perikop. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke 26 sampai dengan 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya. Sebelum kita lanjut, saudaraku, supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati Tuhan lewat ibadah live ini, boleh saudaraku ajak nonton bareng teman-teman saudaraku, atau bagikan di beranda saudaraku. Kalau akhir-akhir ini banyak, haleluya. Kalau akhir-akhir ini banyak orang mempersoalkan tentang Tuhan Yesus atau tentang Natal. Mereka berkata, tidak ada Natal di dalam Alkitab. Tidak ada perayaan tanggal 25 Desember. Saudaraku, ada. Siapa bilang tidak ada? Mengapa mereka mempersoalkan tentang Natal? Itu kan Natal tanggal 25 Desember. Itu hari raya Dewa Matahari. Jadi orang-orang Kristen itu menyembah berhala. Tanggal 25 Desember. Berarti mereka sedang merayakan Dewa Matahari. Enak aja loh. Mengapa sampai begitu banyak orang mencoba
untuk menghina. Kenapa? Jawabannya singkat saja, saudaraku. Karena sesungguhnya mereka yang mencoba menghina itu adalah karena cemburu. Mengapa karena cemburu? Karena semua apa yang tertulis di dalam Alkitab itu sudah terjadi. Membuktikan bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus benar-benar ada. Dia dari sorga turun ke bumi ini dan kembali ke surga. Jadi, apakah ada ayatnya bahwa bulan 12 itu adalah hari atau bulan kelahiran Tuhan Yesus? Kalau tadi dilihat dari ayat 26, dalam bulan yang ke-6. Sampai di sana dulu. Ayat 26 tadi. Dalam bulan yang ke-6, hari besar bagi orang Yahudi adalah bulan 9. Ya. Perayaan bagi bangsa Yahudi, orang Yahudi pada waktu itu, bulan 9. Jadi dihitung mulai dari bulan 9. 6 bulan, toh bulan yang ke-6. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jadi bulan ke-6 itu adalah bulan Maret. Jadi bulan Maretlah bulan ke-6, malaikat Gabriel mendatangi Maria. Maria mengandung berapa bulan? 9 bulan. Hitung mulai dari bulan 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu dari mana tanggal 25? Tanggal 25 itu adalah kaisar pada waktu itu, dia sedang memperbaiki tanggal dan menyesuaikan dengan tanggal kelahiran dan hari disunatnya Tuhan Yesus. Jadi hitung mundur dia. Kan hari ke-8 Tuhan Yesus disunat, ya. Jadi perhitungan tanggal dihitung mulai dari 1 Januari. Perhitungan tanggal, karena apa? Dia sedang menyusun tanggal itu kembali. Pada waktu itu, ingat pada waktu itu dia akan untuk mengadakan sensus ketika itu. Nah, 8 hari. Jadi hitung mulai dari tanggal 1. Hitung mundur. 1, habis 1 berapa? 0. 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25. Jadi apa hubungannya dengan dewa matahari? Tidak ada, saudaraku. Toh juga banyak, ada yang bernama Agustina, tetapi dia lahirnya bulan 12 tanggal 25. Banyak toh. Siapa namanya? Tuti. Dia lahir tanggal berapa? Tanggal 25 Desember. Apa hubungannya? Enggak ada. Tidak ada hubungannya, saudaraku. Jadi, mengapa sampai mereka mencoba untuk menjatuhkan? Karena sesungguhnya mereka iri hati, cemburu atas kelebihan daripada
Tuhan yang kita sembah. Sebab Tuhan yang kita sembah hidup sampai hari ini ada. Dia yang dari surga turun ke bumi ini untuk menyelamatkan saya dan saudaraku. Semua yang ada tertulis dalam Alkitab ini sudah digenapi. Makanya mereka cemburu, saudaraku. Mereka nggak mampu. Nah, oke lah, kita tidak membahas hal itu. Kita nggak mempersoalkan soal kelahiran tanggal 25 kah, mau tanggal berapa. Tetapi yang kita mau bahas sekarang ini adalah, kita lihat ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini adalah suatu beban yang sangat berat bagi Maria. Kenapa sangat berat? Dia belum menikah, dia masih tunangan dengan Yusuf. Tetapi kok ya dia mengandung? Ini adalah aib bagi dia. Kalau zaman sekarang mah banyak orang baru menikah 3 bulan kemudian sudah melahirkan. Baru menikah 4 bulan kemudian sudah melahirkan. Banyak kalau sekarang. Tapi zamannya Maria dulu sangat tidak ada. Itu sebabnya pada waktu itu Maria merasakan ini adalah suatu hari-hari di mana dia merasa tertekan, merasa takut. Itu sebabnya malaikat Tuhan bilang kepada dia, "Jangan takut." Ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria." Jangan takut. Sekalipun dia masih tunangan dengan Yusuf, belum menikah, jangan takut kau hamil. Sebab yang ada di dalam kandunganmu itu bukanlah hasil perbuatan daripada manusia, tetapi yang ada di dalam rahimmu itu adalah Roh Kudus sendiri, Allah sendiri, yang mengambil rupa menjadi manusia. Saudaraku, selama 9 bulan itu adalah hari-hari yang sangat sulit bagi Maria. Kenapa? Pastilah banyak orang yang mencemooh. Kita lihat dia sok alim, sok kudus, tetapi nyatanya dia hamil di luar nikah. Pasti banyak cemooh itu. Itu sebabnya malaikat bilang jangan takut. Nah, saudaraku, sepanjang tahun 2020 adalah tahun yang begitu sulit bagi kita semua. Sepanjang tahun 2020 adalah tahun yang begitu sulit kita jalani. Tetapi puji Tuhan, kita sekarang sudah ada pada tanggal 30 Desember. Besok sudah malam tahun baru. Tahun yang begitu sulit kita lalui. Kita bisa sampai malam ini ada. Itu semua oleh karena penyertaan Tuhan. Oleh karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Sebagaimana malaikat Gabriel berkata kepada Maria, "Jangan takut." Maka itu jugalah yang Tuhan Yesus katakan kepada kita malam ini. Jangan takut untuk masuk tahun 2021. Jangan takut menjalani tahun 2021. Yang dengan rintangan-tantangan yang lebih sulit lagi. Tahun 2020 itu sudah tahun yang begitu sulit untuk kita jalani. Dan jangan pernah berkata bahwa COVID itu akan habis dari dunia ini. Tidak, saudaraku. Dia akan terus ada
Karena itu adalah pekerjaan iblis. Bukankah iblis suka kehancuran? Bukankah COVID itu adalah kehancuran? Dengan adanya COVID ini, pekerjaan iblis yang mencoba untuk menghancurkan rencana Tuhan, dan siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Jangan takut. Mau seperti apapun sukarnya kehidupan sepanjang 2021, jangan takut. Banyak rintangan, banyak penderitaan, banyak penyakit, banyak orang yang semakin murtad oleh karena kesulitan yang makin banyak. Tetapi firman Allah berkata, jangan takut. Sebagaimana Dia menyertai kita sepanjang tahun 2020, akan lebih lagi Dia menyertai kita sepanjang 2021. Jangan takut. Yang walaupun kesulitan semakin meningkat, yang walaupun ekonomi mungkin tetap mengalami kemerosotan, tetapi firman Allah berkata, jangan takut. Orang yang percaya kepada Kristus tidak akan pernah kecewa. Orang yang menaruh pengharapannya kepada Kristus tidak pernah kecewa. Bahkan berbahagia orang yang percaya kepada Kristus. Dia tidak pernah menolak setiap orang yang datang kepadanya. Tidak dia sia-siakan setiap orang yang percaya kepada Dia. Tahun 2021, tahun di mana kesulitan semakin meningkat, kesombongan semakin banyak, keserakahan semakin banyak, keegoisan semakin banyak. Tetapi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang berlindung di dalam naungannya Kristus, mendapat kekuatan. Dia akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Semakin tinggi dan semakin tinggi dia terbang, dan semakin kuat di dalam Kristus. Penyertaannya luar biasa. Dalam beberapa hari, Tuhan mengizinkan kesehatan saya terganggu, saudaraku. Tiba-tiba saja selera makan hilang. 1 minggu lebih, saudaraku. Selera makan hilang. Lihat makanan seperti mau muntah gitu. Bahkan sampai hari ini. Tetapi walaupun tubuh saya lemah, tetapi rohani saya kuat. Yang walaupun tubuh jasmani saya semakin merosot, tetapi rohani saya kuat di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Jadi sekalipun tubuh jasmaniku semakin hari semakin lemah, semakin merosot, tetapi tubuh rohaniku semakin kuat di dalam Tuhan. Karena hidupku bukannya aku lagi, tapi Dia
yang sudah memberikan kekuatan itu. Sehingga 2 malam yang lalu, saudaraku, 2 malam yang lalu, panas tinggi, saudaraku. Tiba-tiba demam, panas tinggi. Lalu Lita bilang, minum paracetamol sudah, Mama. Minum 2. Saya katakan tidak. Sampai kapan seperti ini? Setiap kali demam harus minum obat. Setiap kali demam harus minum obat. Sampai kapan? Saya katakan tidak. Tubuhku bait Allah. Tempat Roh Kudus. Bukan sarang penyakit. Terserah kepada Tuhan, saya bilang. Kalau Tuhan mau sembuhkan, biar dia sembuhkan. Kalau Tuhan mau kasih biar dia kasih biar. Hidupku ini bukannya aku lagi. Kalau dia senang, saya sakit, biar dia kasih sakit. Sebagaimana pujian berkata, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Biarkan dia punya suka-suka. Dan puji Tuhan, demamnya turun. Dan saya percaya, yang walaupun nafsu makan sampai hari ini belum ada, tidak itu yang membuat saya jauh dari Tuhan. Justru saya semakin dekat dan semakin kuat di dalam Dia. Seperti saya katakan tadi, sekalipun dagingku ini semakin merosot, sekalipun dagingku ini semakin lemah, tetapi tubuh rohani saya kuat di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan seorang diri. Dia ada. Demikian juga dengan perjalanan sepanjang tahun 2021. Jangan takut, saudaraku. Jangan takut. Sebagaimana dia berkata kepada Maria, jangan takut. Maka demikian juga dia berkata kepada kita malam hari ini, jangan takut. Sebab apa? Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sebab kita memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Bayangkan kalau kasih karunia sudah ada bagi kita, apa yang perlu kita takutkan? Iya toh? Saya ambil satu contoh ilustrasi. Saudaraku naik pesawat. Saudara nggak kenal siapa pilotnya, apakah dia masih seorang pemuda, apakah dia sudah orang tua. Saudaraku nggak lihat, nggak kenal. Tetapi saudaraku bisa merasa nyaman duduk di dalam pesawat ketika pesawat itu terbang. Nah, yang mengendalikan hidup kita ini bukan pilot itu, tetapi yang memelihara hidup kita, Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah pernah kita merasakan mujizatnya, sudah pernah kita merasakan penyertaan pembelaannya. Untuk apa takut? Untuk apa khawatir? Bukankah dia tadi berkata bahwa kita memperoleh kasih karunia di hadapannya? Dia yang menjadi pilot di dalam perjalanan hidup kita. Dia yang menyetir kehidupan kita. Dia yang mengendalikan. Dia yang menuntun. Sehingga tidak perlu takut. Amin. Tidak perlu takut. Deklarasikan setiap hari sebelum masuk tahun 2021. Deklarasikan begini. 2021 tahun keberhasilan bagiku.
2021 tahun berkat bagiku. Sepanjang 2021 tidak sakit-sakitan, sehat, kuat, panjang umur. Terus engkau deklarasikan seperti itu, saudaraku. Dan percaya penyertaan Tuhan sepanjang 2021 bagi kita semua. Yang percaya kepadanya, yang menaruh pengharapan kepada Dia. Jangan khawatir. Tangannya yang kuat memelihara, memberkati kita. Amin. Jangan khawatir. Kemurahan, kebajikan mengikuti kita kemanapun kita melangkah. Mazmur 23. Itu janji Tuhan. Sepanjang 2021, mau seperti apapun sulitnya keadaan ekonomi dunia ini, kemurahan, kebajikan mengikuti aku, mengikuti kita semua yang percaya kepada Dia. Kemanapun kita melangkah, kemurahan, kebajikan, berkat Allah itu terus mengalir dan mengalir sepanjang 2021. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan takut. Haleluya. Kembali katakan dari awal bersama-sama, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami malam hari ini Tuhan. Sebagaimana Engkau berkata kepada Maria, jangan takut, sebab dia memperoleh belas kasihan-Mu. Maka demikian jugalah malam hari ini Engkau berkata kepada kami, bahwa kami tidak perlu takut untuk tahun 2021, sebab kami memperoleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terlalu yakin dan percaya kami. Apapun yang terjadi sepanjang 2021, kesulitan apapun, kesukaran apapun, penderitaan apapun, kami orang-orang yang percaya kepada Engkau tidak Engkau biarkan. Engkau ada, tangan-Mu yang kuat itu menopang kami. Sepanjang 2021 kami jalani bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab kami memperoleh belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sepanjang 2021, tahun-tahun di mana Tuhan Yesus menyertai kami, malaikat-Mu ada, Roh Kudus-Mu ada, menyertai hidup kami, menyertai di setiap pekerjaan, di setiap karir, di setiap bisnis, di setiap rumah tangga, di setiap kebutuhan. Sehingga kaki kami tidak perlu terantuk, kami tidak perlu tersandung, bahkan tidak jatuh, karena ada tangan Tuhan yang menopang. Terima kasih Tuhan. Teruslah Roh Kudus Engkau berkarya dalam hidup kami. Teruslah Roh Kudus yang memimpin seluruh perjalanan hidup kami ini. Terima kasih Bapa. Dimanapun semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, Engkau yang melawat mereka. Engkau menjamah memberkati. Dan terus kami berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia. Terus kami berdoa untuk pemimpin kami, Presiden kami Joko Widodo. Teruslah Engkau memberkati kesehatannya. Teruslah Engkau tambah-tambahkan kasih karunia-Mu. Teruslah Tuhan Yesus, bala tentara-Mu ada bersama dengan dia. Tidak Engkau biarkan berjalan seorang diri. Malaikat Allah ada menjaganya. Bersama dengan semua menteri-menterinya. Bahkan untuk TNI, Kapolri kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau juga menyertai, memberkati mereka, memberikan kekuatan, kemampuan di dalam menjaga keamanan negara kami tercinta Indonesia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Teruslah Roh Kudus Engkau ada, berkarya dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Jangan lupa bagikan ibadah live ini kepada teman-teman yang lainnya, teman-teman grup saudaraku dan juga di beranda saudaraku, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.